Suguhan manis dan sandiwara yang mulus. Ruang tamu rumah Sena. Suasana hangat menyelimuti ruang tamu kediaman Sena. Pak Novan dan Davina tampak sudah duduk santai menunggu di sofa. Dari arah dapur, Sena berjalan mendekat sambil membawa nampan berisi minuman yang baru saja ia siapkan khusus untuk menyambut tamunya. Penerimaan yang hangat. Melihat Sena datang membawa minuman, wajah Pak Novan langsung berbinar senang. Dengan ekspresi wajah yang sangat ceria dan mengapresiasi, Pak Novan menyambut suguhan tersebut dengan penuh sukacita. "Wow, sudah jadi, Om. Repot-repot, Sena." Dengan senyum ramah, Sena langsung menimpali untuk mencairkan suasana. Enggak repot-repot, Om. Ini buat Om." Lelucon manis. Jambu Sena. Kemudian beralih menyuguhkan minuman berikutnya. Ia membagikan cerita kecil di balik pembuatan minuman tersebut dengan nada sedikit bercanda di depan Pak Novan. Tadi Davina minta katanya manis jambu. Cuman saya nggak dapat jambunya. Dapat manisnya aja. Manis Jawa. Oke, ini. Karena kamu nggak suka panas, aku buatin kamu yang dingin ya. Wow, Sena. Kayaknya kamu udah paham sekali nih seleranya Davina seperti apa. Saya cepat belajar. Jadi memang harus mencari tahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh Davina. Monolog batin Davina. Di sela-sela obrolan hangat itu, kamera menyorot ekspresi Davina yang mendengarkan dengan saksama. Di dalam hatinya, Davina merasa takjub sekaligus heran melihat betapa rapi dan naturalnya Sena dalam memainkan peran mereka. Isi hati Davina. Makin kesini, Sena makin lancar pura-puranya. Bahkan dia udah lama nggak nanya bayarannya ke aku. Mengagumi desain rumah Pak Novan. Pak Novan mengalihkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Sebagai seorang yang menghargai estetika, ia mulai memuji arsitektur dan interior rumah Sena yang dinilainya sangat luar biasa, mulai dari pencahayaan hingga sirkulasi udara. Pak Novan, "Oh, oke. You guys are too cute. You know, by the way, Sena, I really like your house. Really. Mulai dari fasad depan, interior, ini semua kacanya banyak, sirkulasi bagus, terus pencahayaan juga optimal. Pasti ya, biarin aja, sayang dia punya selera bagus di sini." Menyambar pujian sang papa, Davina dengan bangga mengingatkan. "Namanya juga rumah arsitek, Papa." Oh, hampir lupa soal itu. Pertanyaan tak terduga dan kebohongan instan. Pertanyaan tentang foto keluarga. Suasana yang tadinya cair tiba-tiba sedikit berubah ketika Pak Novan menyadari sebuah kejanggalan di dalam rumah tersebut. Tatapannya menyapu dinding-dinding ruangan yang tampak sepi dari potret personal. "But Sena, ada yang agak saya kepikiran dari tadi. Germa kamu nih nggak ada foto keluarga sama sekali ya?" Kepanikan Davina dan jawaban spontan Sena. Mendengar pertanyaan mendadak itu, Davina langsung panik dalam hati. Ia merasa bersalah karena belum sempat memberikan arahan atau latar belakang cerita palsu kepada Sena untuk mengantisipasi pertanyaan sensitif seperti ini. "Aduh, aku nggak kepikiran ke sana. Gimana ya? Kenapa sih Papa jadi banyak tanya kayak gini? Aku kan belum briefing Sena." Namun dengan ketenangan yang luar biasa, Sena langsung menyusun cerita karangan di tempat demi meyakinkan Pak Novan. "Iya Om, ya memang semenjak Papa pindah ke Boston, terus Mama juga sibuk, jadi kami jarang foto, apalagi foto studio. Ya beginilah jadinya, sepi, makanya saya pakai lukisan-lukisan aja." I see. Mengulik pekerjaan orang tua. Rasa ingin tahu Pak Novan tidak berhenti sampai di situ. Ia terus mengejar informasi mengenai latar belakang keluarga Sena, khususnya profesi sang ayah yang berada di luar negeri. "Terus, kalau boleh tahu Sena, ngomongin soal kesibukan papa kamu, kerja apa beliau?" Tanpa ragu, Sena kembali menjawab dengan lancar. "Papa saya pekerjaannya sama seperti saya. Kalau Mama, pengajar. Saya juga punya adik laki-laki." I see. Saya nggak sabar buat ketemu sama mereka nanti. Keraguan Davina. Sembari memperhatikan Sena yang menjawab semua pertanyaan Pak Novan tanpa cela. Davina menatap Sena dengan pandangan penuh tanya dan sedikit bimbang di dalam hatinya. Isi hati Davina. Ini Sena lagi bohong atau enggak sih soal keluarganya? Keberangkatan dan kebenaran di balik cerita. Persiapan berangkat dan berpamitan. Untuk mengakhiri sesi tanya jawab yang mendebarkan itu, Davina segera mengambil inisiatif untuk bersiap pergi. Ia menyampaikan bahwa dirinya akan ikut di dalam mobil Sena, sementara barang-barangnya sudah diurus oleh sopir. "Pak, aku semobil bareng Sena ya,
Tadi aku juga udah minta tolong sama Pak Firman untuk pindahin barang-barang aku ke mobilnya Sena. Ini Pak kunci mobilnya ya. Terima kasih. Makasih ya Pak. Oke, berarti kita langsung ketemu di sana aja ya. Keep ya Sena ya. Ya Om, hati-hati nyetirnya. Sayang, bye Papa. Interogasi Davina di dalam mobil. Setelah terbebas dari pengawasan Pak Novan dan suasana menjadi lebih privat, Davina langsung meluapkan rasa penasarannya yang sedari tadi dipendam. Ia mengkonfirmasi kebenaran dari cerita keluarga yang disampaikan Sena di ruang tamu tadi. Sena, itu tadi cerita yang kamu ceritain tentang keluarga itu beneran keluarga kamu? Atau keluarga siapa yang ceritanya kamu pakai? Penegasan akhir Sena. Sena menoleh sejenak, menatap Davina dengan tatapan tenang namun meyakinkan, menegaskan bahwa apa yang dikatakannya bukanlah karangan belaka, melainkan fakta tentang hidupnya sendiri. Keluarga saya, Mas. Masa keluarga Pak Bilal? Keluarga saya. Video berakhir dengan Davina yang akhirnya mengetahui bahwa cerita spontan Sena tersebut adalah kenyataan yang sesungguhnya.